Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukronillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwah fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita, harta simpanan yang terbaik yang menjadi simpanan kita di dunia untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Sebagaimana sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya dan disahihkan oleh Syekh Albani, Rasul bersabda, afdaluhu lisanun zakirun wa qalbun syakirun wa zaujatun mu'minatun tu'inu ala imanihi. Harta terbaik, harta simpanan terbaik itu adalah lisan yang senantiasa berzikir, hati yang bersyukur, dan istri mukminah yang membantu keimanan suaminya. Dalam redaksi hadis yang lain, liyattakhid ahadukum qalban syakiron wa lisanan zakiron wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala al-amril akhirah, yang dimana maknanya hampir sama. Jadi Rasulullah mengkabarkan kepada kita, yang pertama, harta simpanan yang terbaik adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah. Ketika seorang hamba berzikir kepada Allah, maka Allah akan ingat dia. Sebagaimana firman-Nya, wazkuruni azkurkum, dan ingatlah kamu kepadaku, pasti aku akan ingat kepadamu. Ketika seorang hamba diingat oleh Allah, Allah akan beri dia bermacam-macam karunia-Nya, rahmat-Nya. Allah akan beri dia inayah dan taufik-Nya. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, Allah akan beningkan hatinya dan Allah akan kuatkan ia untuk menjalankan syariat-syariatnya. Sebagaimana pada suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah tentang syariat Islam yang dirasakan berat untuk dilaksanakan oleh dirinya. Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alaina. Wahai Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam telah banyak pada kami. Fa'anbi'ni bisyai'in, maka kabarkanlah kepadaku, beritakanlah kepadaku sesuatu atasabatu bih, yang aku bisa pegang teguh dengan sesuatu itu. Maka Rasulullah memberikan jawaban, qala la yazalu lisanuka rotban min zikrillah, hendaklah lisanmu selalu basah dengan berzikir kepada Allah. Ikhwah fillah, berzikir kepada Allah akan mendatangkan ketenangan, ketentraman bagi pelakunya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, dengan berzikir kepada Allah, hati akan jadi tenang. Ikhwah fillah rahimakumullah, berzikir kepada Allah
merupakan sesuatu amalan yang sangat besar pahalanya. Dalam surah Al-Ahzab ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, wazakirina kasiron wazakirati wazakirinallaha kasiron wazakirati a'adallahu lahum magfiratau wa ajron azima. Dan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah sediakan untuk mereka pengampunan dan pahala yang besar. Masya Allah. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan terjaga hatinya dari gangguan setan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, zikir itu bagaikan benteng yang membentengi seseorang dari musuhnya, sementara musuh kita adalah setan. Hadirin ikhwah fillah rahimakumullah, berzikir menjauhkan kita dari kelalaian kepada Allah. Ibnu Abbas berkata, inna syaitona jasimun ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya setan nongkrong memperhatikan hati Ibnu Adam. Iza ghafala, apabila ia lalai, maka setan membisiki kejahatan, keburukan. Dan apabila ia berzikir, maka setan bersembunyi. Ikhwah fillah rahimakumullah. Itulah yang pertama, lisan yang senantiasa berzikir bisa menjadi harta simpanan yang terbaik untuk kita, yang bisa kita simpan di dunia untuk bekal nanti di akhirat. Yang kedua, qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur. Hati yang bersyukur adalah hati yang mengakui bahwa seluruh nikmat yang ia rasakan, seluruh nikmat yang ia miliki itu datang dari Allah. Sekecil apapun nikmat yang ia rasakan, ia yakin bahwa nikmat itu akan ditanya oleh Allah. Maka ia selalu berpikir ketika mendapatkan nikmat dari Allah, apakah ia menggunakan nikmat itu dalam perkara yang mendatangkan keridhaan Allah, atau ia menggunakan nikmat itu dalam perkara yang mengundang azab Allah. Hati yang selalu bersyukur, hati yang penuh rasa terima kasih kepada Allah, sehingga dalam kegiatan kesehariannya pun ia selalu bersyukur kepada Allah. Misalkan ketika makan, bentuk rasa syukur hati, ia meyakini, ia mengakui bahwa nikmat yang ia makan berupa makanan itu datang dari Allah. Ketika ia makan, meskipun satu suap, setelah itu ia mengucapkan alhamdulillah, maka Allah ridho kepadanya. Sebagaimana dalam keterangan, innallaha la yardu anil abdi idza akala aklatan yahmaduhu alaihi wa idza syariba syurbatan yahmaduhu alaihi. Allah sangat ridho kepada seorang hamba yang dimana apabila ia memakan meskipun satu suap, ia mengucapkan hamdalah, dan ketika minum meskipun satu teguk, ia mengucapkan alhamdulillah. Dan yang terakhir, yang ketiga, harta simpanan yang terbaik itu adalah istri yang solehah, istri mukminah yang membantu keimanan suaminya. Ikhwah fillah, istri yang solehah merupakan hiasan dunia, sebagaimana Rasulullah bersabda, inna dunya mata'u wa khairul mata'iha al-mar'atus solihah.
Sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan adalah istri yang solihah. Istri yang solihah, istri yang senantiasa berpikir bagaimana cara ia berbakti kepada suaminya dengan baik sehingga mendatangkan ridho Allah. Istri yang selalu turut apapun yang diperintahkan oleh suami dalam hal kebaikan. Istri yang selalu taat kepada suami dalam membantu suaminya untuk beriman kepada Allah, sehingga Allah merahmati pasangan yang saling membantu dalam ketaatan. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, kalau tidak salah riwayat At-Tirmidzi, rahimallahu rajulun, Allah merahmati seorang suami, qama minal lail, ia bangun di tengah malam, fasoli, kemudian ia sholat, summa ayqada imra'atuhu, kemudian ia membangunkan istrinya, kemudian istrinya itu ikut sholat. Fa'in abad, dan ketika istrinya itu tidak mau dibangunkan, rosyad fi wajihil ma, maka suaminya itu memercikan air ke wajah istrinya itu. Begitu juga sebaliknya, Allah merahmati seorang istri yang bangun di tengah malam, kemudian ia membangunkan suaminya untuk sholat malam bersamanya, tetapi ketika suaminya enggan untuk bangun, rosa fi wajihil ma, istrinya itu memercikan air ke wajah suaminya. Itu adalah bentuk saling membantu dalam ketaatan. Apalagi di saat sekarang kita di bulan Ramadan yang diwajibkan untuk bersaum, siapa yang dulu bangun, insya Allah itu jadi ladang kebaikan. Bangunkanlah pasangannya. Rupanya itu 3 perkara yang menjadi harta simpanan yang terbaik di dunia, yang kita bisa simpan untuk bekal nanti kita di akhirat. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, khusus untuk saya sendiri, umum untuk ikhwah fillah rahimakumullah. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum